Apakah bumi benar-benar bulat seperti yang diajarkan di sekolah? Atau justru datar? Seperti yang dipercaya sebagian kecil orang dengan semangat yang tak kalah kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era teknologi canggih, saat manusia sudah bisa mengirim satelit ke orbit dan menjelajahi ruang angkasa, pertanyaan ini masih bergema di sudut-sudut diskusi. Sebagian menjawab dengan sains, sebagian lagi dengan teori konspirasi, dan sebagian bertanya pada kitab suci. Tapi, apa sebenarnya yang dikatakan Al-Quran tentang bentuk bumi? Apakah ada petunjuk, isyarat, atau kata-kata yang bisa menguak misteri ini? Al-Quran bukanlah buku geografi, tapi ia adalah cahaya bagi akal yang mau berpikir. Kitab yang diturunkan untuk membimbing hati, namun juga menggetarkan pikiran bagi mereka yang menyelami kedalamannya. Dalam lembarannya, tersimpan kalimat-kalimat yang telah membuat para ilmuwan, filsuf, dan pencari kebenaran merenung selama berabad-abad. Tak jarang, satu kata dalam Al-Quran mampu menggoyahkan keraguan dan menyatukan sains dengan iman. Dan kini, di tengah kabut perdebatan tentang bentuk bumi, kita akan memulai perjalanan ini, bukan untuk menang atau kalah dalam argumen, melainkan untuk memahami. Satu, bagaimana sebenarnya Al-Quran menjelaskan tentang bumi. Dua, apakah kata dihamparkan berarti datar? Tiga, atau ada makna yang lebih dalam di balik ayat-ayat itu? Pertanyaan itu tidak baru. Ia telah ditanyakan sejak ratusan tahun lalu. Tapi mungkin, kita belum benar-benar membaca dengan jernih. Mari kita buka kembali halaman-halaman suci itu, bukan untuk mencari pembenaran, tapi untuk mencari kebenaran. Dan mungkin, jawaban Al-Quran akan jauh lebih tak terduga daripada yang selama ini kita kira. Namun, justru disitulah letak persoalan yang memicu konflik. Di satu sisi, terdapat ayat-ayat yang menyebut bahwa bumi dihamparkan, dijadikan sebagai permadani, atau dihamparkan seperti tikar. Kata-kata yang bagi sebagian orang terasa begitu literal. Seolah bumi memang diciptakan datar dan terbentang rata tanpa lengkungan. Sebagian orang membaca ayat-ayat ini dan menganggapnya sebagai bukti bahwa bumi tidak bulat. Mereka menuduh sains modern terlalu berlebihan, bahkan menuduh adanya konspirasi global untuk menyesatkan umat manusia. Namun, di sisi lain, para ulama tafsir klasik dan modern menafsirkan ayat-ayat tersebut secara kontekstual. Mereka menunjukkan bahwa kata farashna, hamparan, atau mada al-ard, membentangkan bumi, bukanlah klaim bentuk fisik bumi, melainkan cara pandang manusia dari permukaan. Sebuah deskripsi dari sudut pandang kehidupan sehari-hari. Karena ketika manusia berdiri di atas tanah, bumi memang terlihat datar, dan seperti itulah cara bahasa Arab klasik menarasikan realitas secara puitis. Tapi tidak semua orang puas dengan penjelasan ini. Di berbagai forum, ruang obrolan, dan media sosial, debat tentang bentuk bumi berubah menjadi perang pemahaman. Sebagian mengklaim bahwa menolak bumi datar sama saja menolak ayat Al-Quran. Sebagian lagi merasa tuduhan semacam itu adalah bentuk penyempitan makna wahyu yang seharusnya bersifat luas dan agung. Ketegangan pun muncul bukan karena perbedaan informasi, tapi karena perbedaan cara membaca kebenaran. Apakah Al-Quran berbicara dalam bahasa ilmiah seperti buku astronomi? Ataukah ia berbicara dalam bahasa jiwa, bahasa simbol, dan bahasa manusia yang berdiri di atas tanah yang mereka injak? Dalam sejarah Islam, tidak pernah ada konsensus bahwa bumi itu datar. Bahkan sejak abad ke-9, para ilmuwan Muslim seperti Al-Biruni dan Ibnu Hazm telah menyatakan bahwa bumi itu bulat, berdasarkan pengamatan bayangan, gerak bulan, dan posisi bintang. Namun, mengapa perdebatan ini masih terus hidup? Apakah karena ilmu belum sampai ke hati? Atau karena hati belum benar-benar terbuka untuk ilmu? Kini, pertanyaan menjadi lebih dalam. Satu, jika Al-Quran tidak secara eksplisit menyebut bentuk bumi, apa sebenarnya maksud dari ayat-ayat yang menyebut kata datar atau hamparan? Dua, apakah kita sedang memaksakan pemahaman pada kitab suci? Atau,
Justru kitab suci sedang menguji ketajaman akal dan kerendahan hati kita. Apakah bumi memang datar, atau pemahaman kita yang selama ini belum benar-benar bulat? Pertanyaan itu membawa kita pada inti perdebatan. Bahasa. Karena semua bermula dari bagaimana kita membaca, memahami, dan menafsirkan kata. Dalam Al-Quran, kata, hamparan, muncul dalam berbagai bentuk. 1 mada al-ard, membentangkan bumi. 2 farashnaha, menjadikannya sebagai alas. 3 sutihat, dan bumi itu dihamparkan. Tapi apakah dihamparkan selalu berarti datar secara fisik? Disinilah ketegangan berkembang. Beberapa orang mengambil kata secara harfiah, mengartikannya seperti makna kamus, tanpa melihat konteks linguistik, gaya bahasa Arab klasik, dan penggunaan simbolik dalam wahyu. Namun jika kita menelusuri lebih dalam, kita akan menemukan bahwa dalam bahasa Arab, kata hamparan sering digunakan bukan untuk menunjukkan bentuk geometris, tapi untuk menggambarkan fungsionalitas. Artinya, bumi dihamparkan bukan karena bentuknya datar, tapi karena permukaannya bisa dihuni, dijelajahi, dan ditinggali. Ulama seperti Imam Al-Razi dan Fakhruddin An-Nasafi menjelaskan bahwa kata-kata semacam ini adalah bentuk deskripsi dari sudut pandang manusia, bukan dari perspektif langit atau astronomi. Dan menariknya, ayat-ayat lain dalam Al-Quran justru menggunakan istilah yang mendekati konsep bulat atau lengkung. Yukawiru al-laila ala al-nahar. Dia menggulirkan malam atas siang. Quran Surat Az-Zumar, ayat 5. Kata yukawiru berasal dari kawara, yaitu menggulung atau membungkus seperti menggulung sorban, menunjukkan adanya kelengkungan. Jika malam dan siang digulirkan, maka bumi harus bulat, karena siang dan malam tak bisa berganti secara alami di permukaan datar. Tapi, mengapa sebagian tetap bersikeras menolak? Sebagian merasa, jika kita menerima bahwa bumi itu bulat karena ayat ini, maka kita menolak ayat lain yang menyebutkan bumi dihamparkan. Sebaliknya, sebagian lain berkata, justru dengan memahami semua ayat secara utuh dan menyeluruh, kita melihat kesempurnaan gaya bahasa Al-Quran. Ketegangan tidak lagi soal bentuk bumi, tapi soal bagaimana manusia memperlakukan wahyu. Apakah untuk dibekukan secara kaku, atau dijadikan cermin berpikir yang jernih? Kini konflik bukan lagi antara bumi datar dan bumi bulat, tapi antara akal yang terbuka dan akal yang tertutup, antara tafsir yang hidup dan tafsir yang dibekukan oleh kepentingan atau ketakutan. Dan di tengah pertarungan tafsir ini, muncullah satu pertanyaan yang lebih dalam dari bentuk bumi. Apakah manusia siap menerima bahwa Al-Quran jauh lebih luas daripada prasangka mereka sendiri? Dan justru dari pertentangan itu, muncullah kejutan terbesar. Selama ini, banyak yang menganggap bahwa antara wahyu dan sains selalu ada jurang. Seolah-olah jika kita berpihak pada ilmu, maka kita menjauh dari iman. Namun, benarkah begitu? Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi ketika dua dunia ini, sains dan Al-Quran, bertemu dalam ruang yang sama, pencarian kebenaran. Puncak penyingkapan, fakta ilmiah yang sejalan dengan Al-Quran. Ilmu pengetahuan telah lama menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat. Bukan hanya dari foto satelit atau teknologi modern, tapi dari logika sederhana. Satu bayangan bumi pada gerhana bulan selalu membentuk lengkungan. 2 ketika kapal bergerak menjauh, bagian bawah menghilang lebih dulu daripada bagian atas. 3 zona waktu yang berbeda di tiap wilayah hanya masuk akal jika bumi berputar dan berbentuk bola. Dan menariknya, Al-Quran tidak pernah sekalipun membantah fakta-fakta ini. Bahkan di beberapa ayat, ia memberi petunjuk halus, yang hanya bisa dipahami ketika manusia telah mencapai tahapan tertentu dalam pengetahuan. Perhatikan ayat berikut. Wa al-arda ba'da dzlikadah. Dan bumi, setelah itu, dia bentuk seperti dah. Quran Surat An-Nazi'at, ayat 30. Kata dah, yang sering diterjemahkan sebagai menghamparkan, dalam akar kata Arab kuno juga mengandung makna membentuk seperti telur burung unta.
Telur burung unta berbentuk oval, tidak datar, tidak juga bulat sempurna. Mirip dengan bentuk bumi, oblat spheroid, sedikit gepeng di kutub dan melebar di tengah. Ayat ini telah ditulis berabad-abad sebelum manusia tahu bentuk bumi secara pasti. Dan ia tetap bertahan, menunggu dibaca dengan lensa yang tepat. Maka, benarkah Al-Quran bertentangan dengan ilmu? Ataukah justru kitalah yang seringkali terburu-buru dalam menyimpulkan makna? Saat ilmu pengetahuan berkembang, ayat-ayat yang dulu tampak sederhana justru terbuka dengan makna yang lebih dalam dan mengagumkan. Dan inilah puncaknya. Ketika manusia mengira mereka akan menemukan pertentangan, yang mereka temukan justru keselarasan. Keselarasan antara yang terlihat dan yang tersembunyi, antara akal dan wahyu, antara langit dan hati. Kini semua menjadi lebih terang. Apa yang dahulu menjadi sumber kebingungan, kini menjadi jembatan pemahaman. Bukan lagi tentang bentuk bumi, tapi tentang kerendahan hati dalam memahami ayat-ayatnya. Namun, pertanyaan penting tetap tersisa. Jika Al-Quran sejalan dengan ilmu pengetahuan, maka mengapa masih ada yang bersikeras menolak? Mengapa sebagian memilih untuk percaya bahwa bumi itu datar, meski langit dan bumi telah berbicara sebaliknya? Jawabannya ternyata bukan terletak pada bentuk bumi, tapi pada bentuk hati yang menerima atau menolak kebenaran. Sebagian orang tidak menolak karena bukti kurang. Mereka menolak karena sikap batin yang tertutup oleh kebiasaan, rasa takut, atau keyakinan yang sudah lama tertanam. Dan seringkali, yang ditolak bukan hanya ilmu atau fakta, melainkan keraguan terhadap kemungkinan bahwa selama ini kita bisa saja keliru. Penolakan terhadap sains yang sejalan dengan Al-Quran seringkali bersumber dari kekhawatiran kehilangan makna, kehilangan kontrol, atau tercerabut dari keyakinan komunitas. Manusia cenderung mencari kepastian yang nyaman, meski tidak selalu benar. Dan kadang, mempercayai bahwa bumi itu datar terasa lebih dekat, dan dapat dimengerti, dibanding menerima kenyataan kompleks dari ilmu dan tafsir yang dinamis. Tapi Al-Quran tidak pernah mengajak manusia untuk pasrah dalam kebekuan. Ia mengajak manusia untuk berpikir, bertanya, dan membuka diri. Afala tatafakkarun? Tidakkah kalian berpikir? Pertanyaan ini bukan perintah untuk menghafal kebenaran, tetapi ajakan untuk berani mengejar kebenaran. Meskipun itu berarti meninjau ulang apa yang selama ini diakini. Dan disinilah letak keindahannya. Ketika seseorang benar-benar membaca Al-Quran dengan jernih, ia tidak akan merasa dihadapkan pada pertentangan antara iman dan ilmu. Ia justru akan menemukan bahwa keduanya saling menghidupkan. Fakta-fakta sains bukan ancaman terhadap iman, tetapi jembatan menuju kekaguman yang lebih dalam. Ayat demi ayat yang dulu terasa membingungkan, kini terbuka maknanya saat ilmu hadir dengan cahaya. Bukan untuk menandingi wahyu, tetapi untuk membuktikan bahwa wahyu selalu selangkah lebih dulu. Dan akhirnya kita pun menyadari, perdebatan tentang bentuk bumi bukan soal geografi, tapi tentang kerendahan hati menerima kebenaran, dari arah manapun ia datang. Sekarang, semua benang kusut mulai terurai. Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan terakhir. Setelah mengetahui bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan sains, apakah kita akan tetap bertahan pada zona nyaman? Atau melangkah menuju pemahaman yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih terang? Bahwa di balik bentuk bumi, tersembunyi makna langit yang lebih tinggi. Dan itulah yang sering luput dari pandangan kita. Perdebatan tentang bumi datar atau bulat, sebenarnya hanyalah pintu kecil menuju ruang yang lebih luas. Ruang perenungan tentang kejujuran kita dalam mencari kebenaran. Karena pada akhirnya, pertanyaan terbesarnya bukan lagi bagaimana bentuk bumi, tetapi apa yang telah kita pelajari dari perjalanan mencari jawabannya. Selama 6 episode ini, kita berjalan melewati berbagai tahap, keraguan, pertentangan, pembuktian, hingga penyatuan antara akal dan wahyu. Dan sekarang, kita sampai pada ujungnya, tempat semua simpul terikat menjadi satu pemahaman yang utuh.
Al-Quran bukan buku geografi, tapi ia tak pernah bertentangan dengan kenyataan. Ia bukan ensiklopedia sains, tapi ia memberi petunjuk kepada hati yang mau berpikir. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, hingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Quran Surat Fussilat, ayat 53. Tanda-tanda itu, baik di langit, di bumi, maupun dalam jiwa manusia, semuanya mengarah ke satu pusat. Kebenaran yang tidak tergantung pada pendapat mayoritas, tidak bergantung pada suara keras, melainkan bersinar terang bagi yang mau melihat. Perdebatan tentang bumi hanyalah satu dari sekian banyak percikan kecil. Di luar sana, masih banyak ayat-ayat semesta yang menunggu untuk direnungi. Bukan untuk dibuktikan dengan ego, tapi diresapi dengan iman yang rendah hati. Maka jika hari ini kita menemukan bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan ilmu, semoga esok kita lebih siap menerima bahwa Al-Quran jauh melampaui ilmu, tanpa menolak akal, tanpa meniadakan fakta. Karena sesungguhnya, ketika wahyu dan ilmu berjalan beriringan, manusia akan menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari jawaban. Ia akan menemukan makna. Dan di sanalah perjalanan ini bukan berakhir, melainkan baru saja dimulai.